Oke, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom on fire. Baru 30 orang, kita ada 500 orang. Haleluya. Shalom on fire. Sambil bangkit berdiri sama-sama, acungkan tangannya dua-dua. Shalom on fire. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mengatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lanjutkan untuk 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Serukan. Ada berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini? Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tos dulu kanan kiri depan belakang. Berkat Tuhan terus berlimpah atasmu. Haleluya. Boleh sampai 5 orang. Udah semua? Oke. Boleh silakan duduk kembali. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ada kesempatan buat kami untuk beribadah hari ini. Kami masih berada di bulan kemerdekaan. Tapi kami percaya Tuhan hari-hari ini terus penyertaan-Mu buat kami yang terus sungguh-sungguh ya Tuhan kepadamu. Bahkan Engkau meluputkan
setiap kami dari malapetaka, mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan hantar kami ke tempat ini. Kami mau memuji menyembah Engkau, menyenangkan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Mari kita mulai sembah Tuhan Yesus. Mari boleh angkat suara kita sembah Dia. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh. Hiarala barala baya shanda. Hiarala barala 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 baramo. Haleluya. Oh, rala barala baya shanda dalamo. Hiarala barala 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 ba. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Oh, syarala barala 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 sampai detik ini Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu sempurna buat kami. Oh, oh, oh. Hiarabaya Shandaramo. Mari sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suara-Mu. Terus sembah Dia. Syarabarabarabarabaramo. Hiarabaya si. Hiararamoramo. Hiarabarabarabarabaraba. Hiarabarabaraba. Terus demonstrasikan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Lawat kami Tuhan. Hiarabaya Shandaramo. Ya Tuhan, biar atmosfer surgawi-Mu ada di tempat ini. Sehingga setiap yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini. Biar kami semua jadi kuat oleh kuat kuasa-Mu. Oh, 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 oh. Syararararararararamo. Hiaralabarabarabaraba. Kami rindu kata-Mu Engkau Tuhan pagi ini. Kunjungi setiap kami Tuhan. Kunjungi kami. Oh, oh. Makasih Tuhan, terima kasih. Urala baraka kasih-Mu terus tetap dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu terus tetap melimpah atas kami bersyukur. Terima kasih buat setiap keluarga kami. Buat rumah tangga kami, buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan belajar lagu baru ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan
tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sampai selamanya. Yes, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari awal kita angkat pujian ini. Walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya, yes Lord, hidupku dalam tangan. Katakan sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu oh sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lebih lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, hanya Kau satu-satunya pengharapan kami. Satu-satunya pengharapan. Oh, sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selama Kaulah Tuhan kami satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari mulai sembah Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat-ingat. Bahkan buat bangsa kami Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau terus berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Untuk kami sama-sama menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Sampai 2033 Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu ya Tuhan, biar kami lewati semua. Yes Lord, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Lebih lagi, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Biar perkenanan-Mu ada buat kami Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sorak-sorai buat Tuhan sambil bangkit berdiri. Kita sama-sama akan berdoa buat Indonesia. Haleluya. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Angkat tanganmu buat Indonesia Bapak Ibu. Terjadi. Hari-hari ini kita terus berdoa buat Indonesia. Damailah Indonesiaku, yes Lord. Damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Sekali lagi, damailah. Damailah Indonesiaku, damailah. Ini umat-Mu yang berdoa terus sungguh-sungguh buat Indonesia. Terjadi, damailah Indonesia.
Indonesiaku. Lebih lagi, damailah. Damailah. Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Damai, damai, damai. Damailah Indonesia. ya Tuhan. Indonesia. Lawat bangsa kami Tuhan. Terjadi. Damailah Indonesia. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Amin. Terjadi. Damailah Indonesia. Sekali lagi, lawatan Allah. Lawatan Allah. Terjadi. Damailah Indonesiaku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Biar kami selama berada di bangsa ini, kami mau sungguh-sungguh Tuhan terus berdoa buat Indonesia. Dan kami mau terus tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Dan kami siap menari, memuji, menyembah Tuhan. Kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat loh. Wow. Lupa ya. Tuhan Yesus dahsyat loh. Amin. Tuhan Yesus luar biasa loh. Sorak-sorai buat Tuhan. Biar kami hidup dalam firman-Mu. Tepuk tangan yuk. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu, ya, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan terbang di dalam-Mu Tuhan. Agak susah ya kalau begini terbang, takut kena gitu ya. Boleh ke depan gini Bapak Ibu. Ku kan terbang, oke? Amin, yuk. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, yang menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, siap-siap ke depan. Ku kan terbang, asik. Tuhan bawa kita seperti Raja Wali. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang. Ku kan terbang. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh
menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, baru menopang. ku kan aman di dalam. Sekali lagi, ku kan terbang, ku kan terbang. Melintasi badai hidup Tuhan. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Biar tiga raksa dilindungi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekalipun badai silih berganti, kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Karena Amin. kita punya Tuhan yang besar. Boleh tepuk tangan di atas kepala? Asik. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk Dalam namanya, Dia luar biasa, luar biasa. perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan haleluya. Oh hebat Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Siapa Dia? Raja segala raja. Oh, oh. Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan Terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Siapa Dia? Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas Segala siap-siap, lama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa. perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Tuhan maha besar, Tuhan maha dahsyat. Amin.
DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan Yesus, biar ketika kami antusias memuji Engkau Tuhan Yesus, maka kami percaya Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Engkau mendengar dari surga-Mu Tuhan. Bahkan pergumulan bangsa ini juga Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Dan memang ini harus terjadi supaya digenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Biar Engkau tuntun kami untuk hidup takut akan Engkau, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Oh, oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat, Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuat kami Tuhan, kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yes Lord, Engkaulah Raja
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Haleluya. Rabaya sandara labara 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 labaya sandara laba. Ini kami semua ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Tuhan, Kau tahu setiap keadaan kami masing-masing. Kau yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Karenanya kami berserah penuh kepadamu. Kau tuntun kami gerejamu, Kau tuntun kami umatmu menjalani hari-hari kami yang tidak mudah hari-hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kemenangan menjadi bagian setiap kami. Pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi. Kuatkan kami semua untuk kami terus berharap dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Dan biarlah ucapan syukur kami, pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, boleh menyukakan hatimu, menyenangkan hatimu, dan Kau bertahta di atas puji-pujian kami umatmu, dan Kau melawat kami semua. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan kami, yang lemah Tuhan kuatkan kami, yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, yang sedang mengalami intimidasi, ketakutan Tuhan bebaskan, gantikan dengan damai sejahtera, sukacita. Bahkan kami pulang dari tempat ini, kami bawa kemenangan daripada-Mu, kami bawa sukacita daripada-Mu, karena Engkau yang telah membebaskan kami, Engkau yang telah memberikan kemenangan bagi setiap kami, Engkau telah memberikan kuasa bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami semua, dan sebentar Tuhan, kami akan menerima firman-Mu, urapi kami sebenarnya urapi hamba-Mu ini, dengan segala kekurangan, keterbatasan yang ada. Sehingga firman yang kami dengarkan boleh tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya, shalom. Haleluya, bagaimana kabar saudara pagi ini? Amin, bersama Yesus kita luar biasa. Sekalipun dunia sedang tidak baik-baik, tetapi biarlah kita terus bersama dengan Tuhan. Amin, haleluya. Ya, kita yang pertama hari ini seragamnya beda. Seragamnya apa? Seragam cool. Supaya kita dalam satu komunitas, begitu maksudnya. Ya, sedikit kita promosi. Nah, saudara tadi saya mundar-mandir nih, hari ini setelan sound systemnya kurang nyaman gitu ya. Jadi saya waktu yang lalu ini saya lihat ini speaker yang di sebelah sini diganti. Kenapa diturunkan? Ya, jadi karena sudah banyak demo jadi diturunkan dia. Gitu ya, sudah diturunkan sajalah. Nah, tinggal yang ini. Usianya berapa saudara, tahu enggak? Semenjak kerusuhan 98, ini 27 tahun usianya. Yang itu lebih dari 15 tahun, lebih dari 15 tahun itu. Ya, yang ini masih muda ini. Jadi saya nanya-nanya, aduh tempat kami speakernya begini gimana, saya ngajuin saya nanya bagian apa namanya, sound system rayon begitu ya, begitu. Dikasih tahu, sekian mas, waduh
lumayan ya. Saudara, sekarang keuangan kita ini kita kelola sendiri soalnya. Jadi kita harus menyediakan dana untuk kita bisa membeli ini. Harganya ya lumayanlah 200 juta katanya begitu. Saya hitung itu, wah 200 juta. Wah kita harus mulai nabung ini, saya pikir begitu. Aduh saya pikir udah mau Natal lagi, kita harus nabung sound system lagi, waduh gimana nih. Ya, begitu, saya pikir waduh, yaudahlah nanti pelan-pelan. Sekarang yang satunya lagi oknam atau gimana itu. Ada 2 sih sebetulnya, ada 2 lagi. Jadi memang sudah waktunya saudara, begitu ya. Nanti saya mengajak saudara untuk nabur, saudara sukarela, sukacita, siap untuk kita sendiri soalnya, untuk gereja kita sendiri gitu ya. Ya, saya harap saudara tidak keberatan untuk nabur sound system kita gitu ya. Ya, kita mau ngasihin proposal kemana ya? Pabrik mana yang kita bisa bantuan ya? untuk bisa bantu ya, begitu. Ya, nah kita cari donatur ya, cari donatur mana? Saya pikir begitu ya. Nah, saudara. Jadi namanya ya operasional gereja ya gitu kan. Untuk kita persembahan ini kita sudah buat operasional gereja sudah pas-pasan. Tahun lalu saja kita di Suprayon itu sempat masih minus juga. Waduh ini masih minus juga nih. Begitu. Makanya jadi kita saya ajak untuk nanti nabung lah. Ini saudara Videotron. Nah, Videotron ini kan Videotron juga begitu. Saudara hari Minggu kan ibadah. Tahu-tahu minggu depannya sudah ada kan? Itu mujizat saudara. Mujizat, langsung ada. Tapi nyicil. Nyicil ini tiap bulan ini 2 tahun saudara. Nah 2 tahun. Nah kemurahannya apa? Saya waktu tanya sama yang jualan Videotron ini, saya bilang, Pak berapa harganya? Harganya 100 juta sekian. Terus kalau saya cash berapa? Segitu. Kalau kredit berapa? Ya segitu. Loh kok bisa ya? Jadi cash sama kredit sama. Ternyata setelah itu kan kita kasih DP, jadi sekarang dapat diskon, kemudian dia malah nyumbang ke kita 4 juta, ya Mas ya. Ngasih kita 4 juta loh saudara, ini pemilik Videotron loh. Nyumbang 4 juta, begitu. Terus kemudian kita kasih DP, terus sisanya itu ada 64 sekian, kita cicil selama 2 tahun. Dan tidak akan dikenakan bunga. Coba. Ini kan berkat kan saudara, betul enggak? Seperti itu. Dan ini sudah yang terbaru, yang kalau yang sekarang kan kamera-kamera kan 4K, ini sudah 8K. Begitu. Jadi saudara, saya pikir nah Tuhan, ya Tuhan sediakanlah nanti. Ya, amin saudara. Haleluya. Saudara bersuka cita? Haleluya, amin ya. Nah, kita masuk dalam khotbah saya, temanya adalah takut akan Tuhan. Sama-sama katakan, takut akan Tuhan. Lihat kanan kiri katakan, ayo takut akan Tuhan. Hari-hari ini yang dibutuhkan adalah takut akan Tuhan. Menghadapi situasi hari-hari ini saudara. Nah, Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31, slide berikutnya sama-sama kita baca saudara, 1, 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh apa? Pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada masa itu, saudara, di dalam pasal yang sebelumnya itu Stefanus dirajam batu. Dan sebelumnya itu jemaat mula-mula ada 3.000 orang dibaptis. Kemudian bertambah banyak, lalu mulailah mereka ada namanya ibadah di rumahnya masing-masing secara bergilir. Artinya ada kelompok-kelompok sel yang dibangun oleh jemaat mula-mula. Kenapa? Karena sinagog tidak muat 3.000 orang.
Kenapa? Karena bait suci juga tidak bisa menampung 3.000 orang lebih. Jadi mereka ada di rumah-rumah mereka beribadah. Nah itulah, maka kita mengadopsinya, kita menggunakannya, kita namanya komsel. Kita gunakan di gereja kita namanya kul, seperti itu. Nah namanya kul, Bapak Ibu Saudara, itu ada prosesnya. Ketika kita berhubungan satu dengan yang lain, kita menghadapi bermacam-macam karakter. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, ada bermacam-macam karakter. Yang satunya suka Indomie, yang satunya suka soto, yang satunya suka gudeg. Gitu. Pas mau perjamuan kasih, loh kok bawanya beda-beda. Gitu. Artinya apa? Setiap kita punya kesukaannya masing-masing. Setiap kita punya karakternya masing-masing. Saya tanya anak saya kuliah di psikologi, berapa karakter manusia? Ada 16 karakter manusia. 16. Jadi saudara bisa bayangkan saja kalau dalam satu kelompok kul ada 16 orang berarti 16 karakter. Kalau ada 20 orang berarti 20 karakter. Kalau ada 8 orang, 8 karakter. Kalau hanya 3 orang, berarti 3 karakter. Suami, istri, dan anak. Gitu ya. Kan seperti itu. Jadi karakternya masing-masing dan ketika ada karakter yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara, tentunya ini bisa menjadi salah satu bahan untuk bisa menjadi orang bisa gesekan. Betul enggak? Bisa gesekan. Karena itu kalau kita tidak menjaga hati kita, kalau kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, orang akan gampang untuk meninggalkan gereja, meninggalkan ibadah, meninggalkan kekristenan karena menghadapi orang dengan berbagai macam karakter ini. Loh kok dia begini? Dia kok begini? Dia maunya kok minta diperhatikan terus. Begitu. Kemarin saya ikut seminar pelatihan ya, pembekalan tentang MSK. Saya menjadi murid seperti Kristus, itu ya, MSK. Gitu ya. Saudara, di sana disampaikan bahwa ada dikasih contoh, ada seorang pekerjaannya itu akuntansi. Dia orangnya nggak bisa ngomong. Begitu. Ketika dia nggak bisa ngomong, dia disuruh untuk memimpin. Waduh Pak, gimana caranya? Saya orangnya kan seperti pasif, tidak mau bisa bergaul dan saya ngomongnya juga hanya pendek-pendek saja. Kok bisa memimpin? Dan ternyata saudara benar, dia bisa memimpin kul dan anggota kulnya karakternya mirip sama dia. Gitu. Tidak banyak ngomong. Sehingga ibadah kulnya, dia punya anggota katanya ada 5 orang, jadi ibadah kulnya nggak nyampe 1 jam, selesai. Dan itu bisa dilakukan rutin setiap minggu, begitu dan nyaman-nyaman saja. Ternyata bisa seperti itu, saudara. Nah, jemaat mula-mula dibangun dengan rasa takut akan Tuhan. Sekalipun berbeda-beda karakter, sekalipun bermacam-macam karakter, tetapi bisa dibangun dengan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Nah, biarlah gereja kita juga mengalami hal yang demikian. Amin, saudara. Dan yang belum ikut kul, ayo sama-sama kita bergabung. Supaya di sana kita bisa bertumbuh. Di situ dikatakan bahwa jemaat itu, saudara, dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kita harus membawa seluruh hidup kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama takut akan Tuhan. Yang amin hanya 2 orang. Ya, hidup takut akan Tuhan. Nah, apa definisi? Definisi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sikap hati, apa saudara? Yang mencerminkan penghormatan, kekaguman, dan ketaatan kepada Allah. Sikap hati.
Bagaimana sikap hati kita? Sudahkah kita dari sikap hati kita mencerminkan penghormatan, kekaguman, dan ketaatan kepada Allah? Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita mau memiliki hikmat, memiliki pengertian, takutlah akan Tuhan dan kenalah Allah kita. Next slide, Herman Bavinck menjelaskan bahwa takut akan Tuhan bukanlah rasa takut yang membawa orang menjauh dari Allah. Tetapi rasa takut akan Tuhan tersebut, saudara, rasa hormat yang mendalam yang membuat orang mendekat. Jadi bukan menjauh tapi mendekat. Dengan apa? Dengan kerendahan hati dan penyerahan diri. Takut ini adalah respon alami dari hati yang mengenal Allah sebagai pencipta, penebus, dan hakim yang berdaulat. Jadi dampaknya takut akan Tuhan bukan menjauh, tapi justru mendekat, ingin mengenal. Itu seperti itu. Beda karena kenapa orang menjauh? Karena dosa. Sehingga orang itu menjauh. Betul kan saudara ya? Menjauh, karena apa? Karena dosa. Jadi kalau bisa dalam sebuah komunitas school tersebut orang-orangnya misalkan melakukan sehati, sebenarnya tiba-tiba ada yang aneh, otomatis dia akan mundur, akan menyendiri, akan minggir. Betul enggak? Kenapa? Aku melakukan kesalahan, udahlah enggak enak lah aku gabung sama dia. Biasa begitu. Kenapa? Karena merasa enggak enak. Nah, kalau misalkan tidak melakukan apa-apa, nyaman-nyaman saja, enggak akan mungkin menjauh. Seperti itu. Enggak akan menjauh. Kalau merasa diri salah, maka dia mundur. Merasa tidak nyaman, dia mundur. Demikian orang yang karena dosa, dia menjauh daripada Tuhan. Tetapi orang yang dia menyadari akan kesalahannya itu dan dia minta ampun sama Tuhan, dia akan mendekat. Untuk apa? Semakin mengenal Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, ada dua dimensi takut akan Tuhan. Takut sebagai seorang hamba, yaitu rasa takut yang dihasilkan dari ancaman hukuman. Wah, nanti kalau enggak melakukan ini nanti dihukum. Nah, takut ini sering dialami oleh orang yang belum mengenal kasih Allah dalam Kristus. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sama-sama, 1, 2, 3, di dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, dan ketakutan mengandung apa? Hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi ketakutan sebagai hamba karena apa? Takut dihukum. Nah, yang berikutnya, takut seorang anak adalah rasa takut yang lahir dari kasih dan hormat kepada Allah sebagai Bapa. John Calvin menyebutkan takut ini sebagai takut yang suci, yaitu rasa hormat yang mendalam kepada Allah, yang mengarahkan hati kepada ketaatan dan penyembahan. Takut sebagai seorang anak. Anak-anak takut sama orang tua enggak? Takut. Takutnya sebagai apa? Sebagai bapa, betul kan? Bukan sebagai hakim, bukan sebagai penghukum, kan enggak begitu. Tapi takut sebagai karena dia bapa. Ada rasa hormat, walaupun tidak selalu ketika bapaknya pulang, hormat. Kan begitu kan? Tapi ada hormatnya berbeda seperti itu, saudara. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu Saudara? Ya, yang ketiga, takut akan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan? Yaitu hidup dalam kekudusan. Nah, takut akan Tuhan memotivasi orang percaya untuk hidup dalam kekudusan.
1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya gambarkan ini berbeda ya. Ada gambar di situ, kemudian ada orang yang bersinar. Ya, di situ. Nah, artinya berbeda dengan yang lain. Hidup dalam kekudusan, tidak mau disemarkan dengan yang lain. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjaga hidup kita kudus? John Calvin menekankan bahwa kekudusan bukanlah sekedar usaha manusia, tetapi buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang percaya. Jadi bukan hanya usaha manusia, tetapi buah daripada pekerjaan Roh Kudus. Takut akan Tuhan adalah sarana yang Allah gunakan untuk membentuk umatnya menjadi serupa dengan Kristus. Kekudusan ini adalah yang mana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, sehingga hidup kita hari demi hari Tuhan mau supaya menjadi seperti Dia, serupa dengan Dia. Hidup dalam kekudusan, katakan bersama, hidup dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu, yuk kita sama-sama hidup dalam kekudusan. Yang kedua, yang berikutnya, yang B, penghormatan dalam ibadah. Orang yang takut akan Tuhan dalam hidup kita, maka dia akan mengalami penghormatan dalam ibadah. Lihat tuh gambarnya. Coba lihat kanan kirinya. Ada yang seperti itu? Apa aku cek ya? Ada yang seperti ini enggak ya? Penghormatan loh, menghormati ibadah loh. Main HP sendiri, jangan-jangan ada yang main game lagi nih. Coba ada yang main game enggak ini? Ya. Menghormati ibadah. Ada yang tidur? Coba colek-colek mana ya yang tidur enggak? Ada yang tidur enggak? Ini Pak Pendeta ngomong apa gitu ya. Takut akan Tuhan mempengaruhi cara orang percaya beribadah. Kalau kita punya takut akan Tuhan, kita akan berbeda dalam ibadah kita. Ya, caranya berbeda. Gak sembarangan. Nah, ibadah yang sejati adalah respon penuh hormat kepada Allah yang kudus dan agung. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 sama-sama kita baca Saudara 1 2 3. Jadi marilah kita mengucap syukur dan apa? Beribadah kepada Allah menurut apa? Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah, nah ingat tuh, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hati-hati, ibadah kita ternyata dicatat oleh Tuhan. Yang amin hanya 2 orang. Nah, harus ada penghormatan saudara. Jadi jangan main-main dalam ibadah. Hati-hati, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Makanya setiap kali ibadah kita perlu persiapan kan? Mandi dulu, ya sikat gigi, gitu kan, pakai baju rapi, pakai parfum, gitu ya. Yang punya masalah BB ya jangan pakai tepung itu, gitu ya. Nanti di ini tambah jadi bubur nanti, ya. Mungkin pakai deodoran, ya nanti supaya jangan nanti di gereja supaya semua nyaman, gitu ya. Tetangganya kanan kiri dan jangan pas ada doa begitu tiba-tiba rebah kenapa? Waduh luar biasa. Takutnya dia karena bukan rebah karena hadirat Tuhan tapi karena bau. Kan, gitu kan. Jadi penghormatan ya bukan berarti lalu sembarangan istilahnya begini tuh. Ya kita kan secara rohani saja kita
ini apa namanya, kita hormat sama Tuhan, secara jiwa enggak, secara badan enggak usah, udah gereja pakai daster, pakai sarung, enggak begitu juga. Tapi beda sih kalau di Jawa mungkin ada yang pakai sarung juga sih. Di Jawa begitu kan dilipat itu. Ya. Tapi enggak seperti itu saudara. Kita penghormatanlah yang hormat kepada Tuhan. Ya. Begitu. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan perlu namanya penghormatan dalam ibadah, tidak sembarangan. Perlu persiapan. Herman Bavinck mencatat bahwa ibadah yang dipenuhi oleh takut akan Tuhan adalah ibadah yang berpusat kepada Allah. Ya, terus next slide. Bukan pada preferensi. Ya. Jadi ibadah yang dipenuhi oleh takut akan Tuhan adalah ibadah yang berpusat pada Allah, bukan pada preferensi kesukaan atau kesukaan manusia. Jadi ibadah kita bukan untuk kesukaan manusia, tapi untuk kesukaan siapa? Allah. Karena itu tadi, yang melihat kita itu bukan manusia saja, tetapi Allah melihat kita. Mungkin orang tidak tahu apa yang kita pikirkan. Saat kita beribadah, saat kita mendengarkan khotbah, kita nggak ada yang tahu. Apa yang kita pikirkan? Orang nggak tahu. Mungkin lagi mikir, waduh ini nanti pulang bagaimana? Waduh tadi rumah udah tak kunci belum ya? Aduh tadi kompornya udah tak matiin belum ya? Aduh tadi jemuran, waduh kok nanti tiba-tiba buset gimana ya? Orang nggak tahu, hanya kita yang tahu. Tapi Allah tahu saudara. Betul nggak? Atau mungkin waktu ibadah, waduh kok ada si dia ya, kok enggak si doi ya, gitu kan. Mungkin gitu ya, bisa macam-macam pikiran kita, saudara. Karena ini pikiran kita ini liar. Kalau enggak dikendalikan, maka kita tidak akan fokus dalam penghormatan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang kedua, bagian B. Yang ketiga, yang C adalah tentang takut akan Tuhan, berbicara juga tentang hubungan dengan sesama. Takut akan Tuhan juga mempengaruhi orang percaya berinteraksi dengan sesama. Efesus 5:21 sama-sama 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Dengan kita berkomunikasi, dengan berinteraksi dengan orang lain, dengan mengutamakan apa? Merendahkan diri. Begitu. Kecenderungan orang kan maunya kan dihormati. Kecenderungan orang kan mau disanjung. Kecenderungan orang kan mau dihargai. Kan seperti itu. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang akhirnya membuat orang bisa menjadi persoalan. Tapi kalau kita sama-sama merendahkan diri, apalagi dalam komunitas kul, maka kul akan aman, akan sama-sama sejahtera. Begitu. Tetapi kalau sudah mencari kepentingannya diri sendiri, tidak heran di dalam kul juga bisa terjadi persoalan. R.C. Sproul mengatakan begini bahwa takut akan Tuhan membawa orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati. Jadi orang yang takut akan Tuhan, itu pasti dia akan rendah hati. Dia tidak sombong. Dan dia juga mengasihi sesama sebagai apa? Cerminan kasih Kristus di dalam hubungan mereka. Sehingga bisa bergandengan tangan. Sampai di sini Bapak Ibu sudah mengerti? Amin? Nah, oke. Berikutnya, berkat akan takut akan Tuhan. Apa berkatnya? Hikmat dan pengetahuan. Kalau kita takut akan Tuhan, menerima berkat akan hikmat dan pengetahuan. Sehingga kita menghadapi persoalan, masalah, Tuhan bisa berikan jalan keluar. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan di dalam pekerjaan, usaha, Tuhan bisa memberikan, menunjukkan dengan kreatif cara-caranya Tuhan berkarya. Kalau kita takut akan Tuhan, akan diberikan hikmat, akan diberikan pengetahuan,
Bagaimana cara memberikan jalan keluar, bahkan bisa membuat sesuatu yang baru. Kenapa? Karena takut akan Tuhan. Amsal 9:10 menyatakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Orang yang menghormati Allah akan diberikan pengertian yang benar tentang kehidupan dan kehendaknya. Sehingga kita bekerja, berusaha, berkarya, bisnis dan sebagainya dengan tuntunan takut akan Tuhan ini, maka kita bisa mengerti kehendak Allah. Sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Yang berikutnya, berkatnya apa? Ada perlindungan dan berkat. Mazmur 34 ayat 8 sama-sama, 1, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkannya. Situasi hari-hari ini, kita perlu takut akan Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Amin, saudara. Kemarin saya dapat info bahwa di sini akan ada demo. Waduh, saya udah khawatir juga nih. Begitu. Lalu saya nanya sama Babinsa, minta tolong. Saya tanya, gimana informasinya? Oh iya betul Pak. Terus malam dikasih info. Di videoin, direkam, dikasih ke saya. Hanya 50-an orang. Aman Pak, Jamil langsung bubar. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus kita doakan bangsa kita. Kita doakan wilayah kita. Saya sampaikan juga ke teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain, kita doakan. Kita doakan bangsa kita. Kita nggak usah ikutan demo. Demo masa nggak apa-apa lah. Kayak kemarin lomba nasi goreng itu, ya nggak apa-apa lah. Ya. Habis lomba nasi goreng, ada 17 piring yang saya cobain satu-satu. Hari Seninnya langsung tengguruan saya. Nggak bisa ngomong saya. Aduh, ini. Ada yang ngasih jeruk, ada yang ngasih es. Waduh ini campur aduk, waduh ini. Ya nanti akan pembagian hadiah nanti. Ya, habis ibadah, pas ibadah kedua ya. Pas ibadah kedua. Nanti mau ngeliat, ini ibadah lagi. Enggak apa-apa, ibadah lagi. Ya. Nah yang berikutnya, berkatnya apa? Yang ketiga ada sukacita dalam persekutuan dengan Allah. Mazmur 128 ayat 1 dikatakan yang siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang keduanya dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah ini saudara, ada berkat, ada persekutuan, ada sukacita, sehingga ketika kita menerima berkat, kita hasil usaha kita, segala pekerjaan kita, ada sukacita. Gitu. Tidak ada yang bocor kemana-mana, ya, dilindungi Tuhan. John Calvin menekankan bahwa takut akan Tuhan membawa sukacita sejati, karena itu mengarahkan hati kepada Allah sebagai sumber kehidupan dan kebahagiaan. Jadi sumber kebahagiaan kita hanya Allah saja. Yang terakhir, penerapannya buat kita, sekali lagi yang pertama, oke slide berikutnya, penerapannya bagi kita di dalam takut akan Tuhan ini. Dengan kita takut akan Tuhan, maka kita akan menangkal dosa dan kemerosotan moral. Di tengah masyarakat modern yang cenderung meremehkan kekudusan Allah, takut akan Tuhan adalah antidot atau penawar terhadap dosa dan kemerosotan moral. Tadi saya parkir di depan, begitu saya lihat ini ada plastik, aduh isinya botol. Ya, isinya botol, bukan bodoh dan tolol ya. Botol, wah ini ada yang beginian di sini ya, begitu ya. Ya seperti gambar itu saudara. Ya. Di situasi seperti ini kalau kita takut akan Tuhan akan menjaga ini. Apalagi anak-anak muda, hati-hati ya anak-anak muda. Bukan hanya anak muda, orang tua juga begitu deng. Ya. Ada yang pakai topi miring lah katanya, ada yang cap tikus lah, atau cap kecoa enggak tahu lah. Begitu ya, berhati-hati. Saya belum pernah sampai seperti itu, cuma waktu yang lalu, saya masih ingat sekali itu, saya enggak pernah lupa. Saya tuh mau ke gereja, saya ketemu dengan teman, dia lagi nongkrong begitu kan. Saya bilang, lu ngapain? Ya biasa nongkrong ini.
Apa itu? Buat kesehatan katanya begitu. Saya dituangin lah setengah gelas. Saya minum, wah enak juga sih. Saya namanya di gereja, sudah saya di gereja, kok saya sempoyongan ya? Kok saya pusing ya? Saya ingat, dasar tadi, saudara, begitu. Nah, sekali-kalinya itu saya minum itu, dan enggak lagi-lagi, bikin pusing. Ya. Bikin pusing semuanya saudara, begitu ya. Nah begitu. Nah itu salah satu contoh saja, dosa juga begitu, bisa membuat kita, iman kita berkurang, kemerosotan moral dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, penerapannya buat kita adalah memulihkan ibadah kita yang berfokus atau berpusat kepada Allah. Takut akan Tuhan memanggil gereja untuk memulihkan ibadah yang berpusat kepada Allah di mana Dia dihormati sebagai pencipta, penebus, dan raja. Makanya tadi ibadah kita harus dengan hormat. Dan yang terakhir adalah membawa gereja kepada misi dan kesetiaan. Takut akan Tuhan mendorong gereja untuk setia dalam misi Injil, mengarahkan hati mereka kepada kehendak Allah dan pekerjaannya, sehingga dikatakan setiap hari Tuhan bisa menambahkan bilangan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan biar jiwa-jiwa semakin besar Tuhan tambahkan. Kenapa? Karena ada gereja yang setia, ada gereja yang menjadi saksi di sana. Biarlah kita gereja Tuhan menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Sebagai kesimpulannya, takut akan Tuhan adalah respon yang benar terhadap kekudusan, kedaulatan, dan kasih Allah. Takut akan Tuhan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Di sini ada orang percaya, bila megang tangan, haleluya. Panggilan kita untuk apa? Untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan penghormatan kepada Allah yang berdaulat. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13, saya kembali kita baca, saya ingatkan dari yang lalu, sama-sama 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Takutlah akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Horabaya sandara laba. Horabaya sandara laba. Biarlah kami hari-hari ini Tuhan memiliki pandangan, memiliki kerinduan, memiliki hati untuk kami takut akan Engkau ya Tuhan. Horalabaralabaya sandaralabaralaba. Ampuni kami, kalau kami hari-hari yang lalu, kami masih sembarangan ya Tuhan. Kami masih sembrono ya Tuhan. Kami tidak takut akan Engkau. Kami menyia-nyiakan kehidupan kami. Kami tidak menjaga kekudusan. Kami tidak menghormati ibadah-ibadah kami. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami, mari Bapak Ibu Saudara, kita minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan kuduskan kita kembali. Oh, layakkan kami ya Tuhan, layakkan kami. Oh, kuduskan kami ya Tuhan. Ampuni, biar kasih-Mu Tuhan memulihkan setiap kami ya Tuhan.
Kami memiliki rasa haus, lapar akan Engkau, hormat akan Engkau ya Tuhan. Oh ya 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 Tuhan. Menghadapi situasi hari-hari ini dengan takut akan Tuhan, ada berkat perlindungan, ada berkat penyertaan, ada berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sukacita, damai sejahtera. Biar itu kami alami ya Tuhan. Tuhan tuntun kami, terus kami hidup dalam takut akan Engkau. Dengan penuh hormat, dengan penuh kesetiaan, bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya tuntun kami gereja-Mu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa. Boleh angkat tangan saudara, engkau sedang menghadapi pergumulan masalah. Oh Rabaya Sanda, Engkau Tuhan melihat setiap keadaan anak-anak-Mu. Hamba berdoa biar Tuhan yang menolong, memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati mereka Tuhan dalam berusaha, berkati mereka dalam bekerja, rumah tangga Tuhan berkati ya Tuhan berkati. Perlindungan Tuhan menyertai, kekuatan kesehatan menyertai senantiasa Tuhan. Bahkan Kau memulihkan keadaan anak-anak-Mu yang mengalami hari-hari ini kondisi yang kurang baik. Damai sejahtera, sukacita terus melimpah-limpah ya Tuhan. Kasih setiamu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ini kami ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji Mata-Mu. Dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Tuhan, terima kasih untuk gembala kami di tempat ini yang sudah Tuhan pakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan semakin Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi. Bahkan Tuhan banyak perkara-perkara ajaib Tuhan. Bahkan banyak Tuhan yang Tuhan boleh percayakan hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Atas hamba-Mu ya Tuhan, tugas-tugas yang Tuhan berikan ya Tuhan. Bahkan khususnya Tuhan sebagai kasub ya Tuhan di 3D ya Tuhan Yesus. Tuhan Kau perlengkapi ya Tuhan, hikmat, kuasa, otoritas, pengurapan lebih lagi ya Tuhan. Berkat perlindungan-Mu sempurna. Bahkan untuk Bu Titi juga Tuhan, DLP Yehuda, Simba yang ada di Jawa Tuhan. Biar terus perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus mari sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Departemen Diakonia Rayon 3 melalui Panti Asuhan menerima anak asuh yang memerlukan bantuan tempat tinggal karena kondisi yatim piatu atau tidak mampu. Usia anak maksimal 8 tahun.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Eli Chandra di nomor 0877 7152 2740. Puji Tuhan, minggu ini kita diberikan kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan misi. Taburan dapat diberikan melalui nomor rekening 8680312444 atas nama GBI Motherland dan mencantumkan angka 2 pada nominal. Contoh Rp100.002 dan menuliskan misi pada berita. Taburan juga dapat diberikan melalui amplop yang sudah dibagikan. Selamat memberi. Mari membawa persembahan terbaik melalui amplop yang sudah dibagikan. Dalam Alkitab, Tuhan membangkitkan para wanita Kristus untuk mengubahkan dunia. Hana meratapi kemandulannya, namun bangkit dalam doa sehingga Tuhan berikan Samuel. Ketika bangsa Israel dalam ketakutan, Deborah bangkit dalam keberanian dan memimpin bangsanya menuju kemenangan. Pertaruhan jabatan dan nyawa dihadapi Ester, namun bangkit dalam keteguhan iman untuk menyelamatkan bangsanya. Mungkin mereka bukan yang terkuat, bukan yang terhebat, tetapi mereka dipilih untuk bangkit membawa perubahan, pemulihan, dan pembebasan. Dalam ketaatan, revival terjadi. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Ini waktunya para wanita untuk bangkit. Rise Up Woman of Revival. Selasa, 2 September 2025. Pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Mengundang para wanita yang berumur 8 tahun ke atas untuk hadir dan bangkit. Ya, salam. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Katakan kanan kirinya, hidup takut akan Tuhan. Jadi kuncinya kita menghadapi itu hidup takut akan Tuhan. Saya percaya tadi udah dijelaskan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, berkat itu akan mengalir mengikuti kita. Amin. Atas nama pelayan dan jemaat GBI Tiga Rasa kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala kita, Pak Sulis. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan kalau ada yang baru pertama kali hadir? Baik, tidak ada jemaat yang setia. Hah? Ada? Beri kemuliaan buat Tuhan. Enggak kelihatan dari itu depan. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa terobosan GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 3 September 2025 jam 19.30 di tempat ini, mengundang setiap Bapak Ibu untuk hadir. Jadi hari-hari ini kita harus perkuat doa. Amin Bapak Ibu. Melalui rumah doa, melalui doa terobosan, menara doa, doa-doa pribadi kita. Yang kedua, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 6 September 2025 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Kita juga akan lihat dulu untuk video countdown 27 tahun anniversary Youth Tiga Raksa. Silahkan.
Ya, jadi catat tanggalnya, nanti tolong diperhatikan pengumumannya. Itu di bulan Oktober, itu akan dilayani oleh hamba Tuhan, anak-anak muda. Jadi masih anak muda juga, jadi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berikutnya yang ketiga, ibadah minggu depan, Minggu 7 September 2025, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Hendrik Timadius. Ibadah ketiga akan dilayani oleh Bapak PDM Sungkono. Yang keempat, dalam rangka mendukung Natal kita tahun ini, di tanggal 14 Desember 2025, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk menabur dan mengisi dengan janji iman. Jadi memang kalau kita perhatikan dananya memang cukup besar, kira-kira 153 kalau enggak salah ya, 153 juta. Dan itu adalah kontribusi dari kita semua. Kita berkolaborasi, saya percaya kita bergandengan tangan, Tuhan pasti sediakan. Yang kelima, telah disediakan kotak untuk permohonan doa. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, bisa mengisi form permohonan doa dan dimasukkan ke kotak yang tersedia yang ada di dekat tangga itu, dan nanti bisa dimasukkan ke situ. Yang keenam, hari ini di ibadah kedua akan diserahkan hadiah bagi para pemenang lomba di ibadah kedua. Kita akan saksikan cuplikan video perlombaannya. Silahkan. My God is good, oh. My God is good, oh. My God is good, oh. Somebody clap those hands, come on. Woo! In the morning when I wake up, and I will sing my praise unto you, my Lord. And I will shout and dance to you, for you have been my help from now forever. Hey, my God is good. My God is good. Sing it again. No way, yes, no way. No way, no way, no way. No way, yes, no way. The final say. Who has the final say? Jehovah turned my life around. He has turned my life around. 'Cause he makes a way. When there is no way. Jehovah has the final say. Oh, who has the final say? Oh, who has the final say? Jehovah turned my life around. It's turned my life around. 'Cause he makes a way. Here we go. Jehovah.
bagaimana kita melihat keseruan Olimpikul, amin. Dan itu akan mendekatkan kebersamaan kita. Jadi jangan lihat, wah pemenangnya siapa, jangan. Ini kan cuman permainan. Ya kan? Yang terakhir hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan bagi misi, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan untuk dimasukkan ke kotak yang tersedia. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Silakan Pak Sulis. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami datang kepadamu dengan tidak tangan hampa, kami bawa persembahan kami. Berkati persembahan kami, persembahan umum, persembahan untuk misi, bahkan anak-anakmu yang akan mengembalikan persepuluhan. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kami, bahkan berkat 100 kali lipat ganda terjadi atas setiap usaha hasil pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami memberi dengan sukacita, karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, angkatan kita semua dan arahkan hati kita kepada Tuhan dan pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, dalam kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permainan dengan kemuliaan dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati berlimpah-limpah.